Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas sebuah topik yang banyak banget ditanyakan orang ke gue. Bang, lu kenapa sih ngerekomendasiin iPhone 13? Kan isu green screen-nya tuh masih ada bang. Kenapa sih lu selalu bilang iPhone 13 itu adalah best model terbaik zaman sekarang? Nah, jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk aja ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi kalau di video yang sebelum-sebelumnya, gue yang bakal ngejelasin ke kalian kenapa iPhone 13 ini sangat gue rekomendasikan ke kalian ya. Udah banyak banget gue bikin videonya, gue juga sampai bosan ngejelasin ke kalian guys ya. Nah, di video kali ini gue berkesempatan bikin video dengan Ibu Bos, dan gue bakal tanya ke dia kenapa dia choose iPhone 13 ini. Karena memang sebenarnya pas kita di set untuk beli iPhone baru, memang dia yang ngotot pilih iPhone 13 ini guys ya. Nah, informasi untuk kalian, kalau misalkan untuk iPhone 13 gue ini itu gue beli di iBox Kuta Square Bali teman-temannya. Nah, untuk kotaknya udah seramping ini karena udah nggak dapetin kepala charger lagi ya, cuma dapetin kabel doang sama iPhone-nya tok. Nah, kalau untuk iPhone 13 gue ini itu batch atau angkatan tahun 2022, di mana untuk 2022 ini kebanyakan untuk panelnya itu sudah menggunakan LG atau Samsung, jadi bukan BOE lagi guys ya. Nah, panel BOE sendiri itu ditenggarai menjadi salah satu biang kerok kenapa untuk iPhone 13, terutama untuk Pro dan Max yang kebanyakan kena green screen. Tapi untuk varian terbaru ini itu sudah nggak ada lagi ya untuk panel yang BOE itu. Nah, kalau untuk iPhone 13 ini kan rilisnya itu nggak berbarengan dengan iPhone 13 yang seri batch pertama teman-temannya. Jadi kalau misalkan untuk yang green ini kalau nggak salah itu rilis tahun 2022 guys ya. Ya sekitar bulan Maret kalau nggak salah teman-temannya. Nah, sekarang gue pengen langsung tanya ke Ibu Bos kenapa dia pilih iPhone 13 ini guys. Dek, ini Koko pengen tanya kenapa kamu waktu itu ngotot banget beli iPhone 13. Kamu kan nggak terlalu tahu kan tentang dunia gadget itu. Why? Kenapa kamu choose beli iPhone 13 ini? Yang pertama, alasannya apa? Pertama karena aku bukan fans boba yang 3 itu. Fans boba 3 maksudnya yang 3 kamera? Iya, aku nggak terlalu suka. Nah terus karena dia tuh kameranya miring gini loh, kan baru pertama kali kan ada yang miring gitu. Jadi aku mau pilih dia karena beda dari yang lain, beda dari yang booming si boba 3 itu. Terus yang kedua karena hijau, aku itu suka banget warna hijau. Jadi pas dia ngeluarin warna hijau, aku langsung pilih. Walaupun yang lebih boomingnya itu mungkin warna pink kan sebenarnya, atau warna lain lah gitu. Kalau untuk dari sisi harganya waktu itu kita beli di angka 12 juta, itu menurut kamu worth it nggak sih untuk iPhone 13 ini? Selama kamu pakai hampir 8 bulan ini? Worth it lah. Worth it banget gitu? Menurut aku sih. Oke. Pernah dengar isu green screen nggak? Nggak terlalu ya. Nggak. Karena aku Bukan apa? bukan orang yang maniak gadget gitu kali ya, jadi kurang tahu gitu, jadi beli aja. Oke, jadi kalau untuk isu green screen-nya sama sekali nggak tahu, tapi murni ini dibeli karena pertama suka dengan warna hijau, kedua ini untuk kameranya udah menyilang, jadi berasa baru aja kan, nggak pernah pakai yang kameranya menyilang gitu kan. Oke. Nah, kalau misalkan Koko kasih kamu beli iPhone 13 mini resmi juga, pilihannya ada dua, base model dengan 13 mini, kamu lebih prefer choose yang mana? Sebenarnya dari awal emang pengen 13 mini, karena kecil kan, maksudnya mudah handy gitu di tangan. Tapi 13 mini tuh baterainya kecil banget, jadi kayaknya nggak akan cukup untuk aku yang kerjanya itu lumayan butuh handphone terus gitu. Emang sehari-hari kamu pakai buat apa sih iPhone ini deh? 13 ini? Nonton? Buat nonton, buat kerja. Oke, buat ngedit nggak di sini? Enggak sih. Nah, tapi handphone ini itu selalu dipakai sama tim konten kreator aku untuk bikin video. Berarti take video terus? Iya, jadi benar-benar dipakai untuk bikin konten tuh semenjak aku ganti dia, dipakai terus dia ini dia. Seminggu berapa kali sih bikin konten di office? Nah, kita bikinnya seminggu sekali. Tapi sekali ngetek tuh berapa jam? Satu kali tag itu kita bakal bikin 5-7 konten. Berapa jam rata-rata biasanya? Lama nggak? Iya, lumayan lama banget lah. Pernah sampai lowbat nggak dibikin konten tuh? Iya lah, kan videonya harus high resolution dan lain-lain. Oh gitu. Terus bisa nge-tag berkali-kali kan, karena ya apa namanya ya salah tag lah atau harus diulang lah segala macam kayak gitu sih. Oke. Kalau untuk dari baterai ini tahan nggak untuk kegiatan kamu sehari-hari deh? Tahan banget.
Tahan banget ya. Karena aku tipe orang yang nggak suka ngecas handphone. Jadi aku bakal ngecas itu ya kalau kau casin. Ya, kamu memang paling malas ngecas iPhone ya. Kalau nggak dicas mati total. Seperti tadi ya, iPhone 13 ini mati total guys. Dan juga untuk baterai kita juga udah turun di angka 95% selama 8 bulan pemakaian. Karena ini memang pemakaian dari ibu bosnya gila banget ya. Diajakin nonton sambil di-charge, diajakin main Mobile Legends juga sambil di-charge. Jadi buat gue secara pribadi sih it's fine ya, nggak masalah, karena kita juga beli iPhone-nya harganya juga mahal. Jadi ya gue nggak peduli ya dengan baterai health gue tuh menurun, karena kalau nggak mau menurun nggak usah dipakai ya iPhone-nya guys ya. Nah itu yang bisa gue share ke kalian ya guys ya. Nah oke deh, kalau misalkan untuk iPhone 13 ini sendiri itu kalau misalkan kita ganti ya, kira-kira kamu pengen ganti ke iPhone apa nih? iPhone 13. Kalau 13 sih mungkin aku nggak ganti, karena kayaknya nggak akan ada iPhone dengan warna yang kayak gitu sih. Iya. Tapi aku bakal. Nah 11 Pro kita kan mau ganti nih, aku kan mau ganti. 11 Pro-nya mungkin aku mau ganti. Nah kamu mau ganti kemana tuh kira-kira? 15 Pro. Harus Pro tapi. Kan ada 14 Pro, ada 15 Pro dan Pro Max. Kenapa kamu pilih iPhone 15 Pro nggak iPhone 14 Pro aja? Pertama, karena warna juga. Emang kenapa warnanya tuh? Warnanya beda sih 14 sama 15, karena aku udah ngeliat aslinya di Jewel. Nah, bedanya apa warnanya? Lebih keren 15 mana? 15 itu tuh punya yang warnanya beda sendiri itu loh kok. Yang bagus itu bahannya. Titanium. Iya itu. Oke. Nah, ya warna itu sih aku maunya. Terus aku udah pernah ngecek kameranya juga waktu di Jewel. Dan itu bagus buat foto bulan. Buat foto bulan? Ya. Emang bisa foto bulan? Ya. Luar biasa guys ya alasannya guys ya. Jadi sekilas ya kenapa ya untuk ibu bos sendiri yang memang notabene dia itu awam tentang iPhone, awam tentang dunia smartphone, tapi dia choose untuk beli iPhone 13 itu memang murni pendapat dari dia secara pribadi. Dan sampai detik ini pun ternyata untuk iPhone 13 nya itu masih support dengan kegiatan dia sehari-hari. Jadi yang gue notice adalah memang dia adalah orang yang nggak terlalu care dengan iPhone, jadi ngecasnya sembarangan. Dan juga iPhone ini ternyata sering dipakai untuk take konten di office-nya. Jadi menurut gua secara pribadi memang untuk iPhone ini selama dia pakai belum pernah ya gua denger dia ngeluh ke gua kalau iPhone 13-nya itu mengalami permasalahan guys ya. Oke guys, jadi untuk pertanyaan yang terakhir ini adalah dari sisi kamera dan juga layar. Nah Dek, ini Koko pengen tanya, kalau untuk kamera di iPhone 13 ini kamu puas nggak? Suka? Apa yang paling kamu suka dari kamera iPhone 13 ini? Kan dia cuma punya 2 lensa doang, nggak 3 lensa boba. Sebenarnya awalnya juga agak kaget. Kagetnya ternyata karena sebelumnya pakai 11 Pro, itu untuk foto bulan tuh lebih bagus, lebih kelihatan. Entah kenapa dia ini nggak sejelas itu. Gitu. Aku nggak ngerti kamera yang mananya yang nggak ada. Tapi untuk foto yang lain, untuk potretnya itu bagus, bokehnya bagus banget. Terus hasil fotonya itu lebih terang. Terus? Jadi walaupun kayak pas kamu tag kayak cekrek gitu, itu kelihatannya nggak terang, tapi pas kamu lihat di galeri itu terang, bagus. Gitu. Kelihatannya buram atau gelap gitu, tapi pas kamu cek ternyata terang. Iya. Terus hasil foto exposure-nya gitu-gitu juga lebih bagus. Tajam nggak nih hasilnya? Iya. Pantasan dipakai bikin konten terus di office ya? Iya. Sekarang Koko pengen tanya, tahu yang namanya refresh rate nggak? Nggak. Kamu sadar nggak kalau misalkan iPhone 13 ini itu refresh rate-nya cuma 60 Hz alias 1 detik itu cuma bisa ditampilkan 60 gambar doang. Kamu ngerasa nggak ini tuh nggak smooth atau biasa aja? Yang kamu rasain apa? Biasa aja. Suka-suka aja? Jadi nggak ada masalah sama sekali dengan yang namanya 60 Hz refresh rate-nya itu? Enggak ya? Jadi kalau untuk kamera bagus, kalau untuk refresh rate-nya itu nggak ngaruh ya? Ya. Yang menjadi kekurangan dari iPhone 13 ini apa selama kamu pakai? Nggak ada sih. Nggak ada sama sekali ya? Aku suka warnanya, aku suka hasil kameranya, Oke. Terus dia punya cinematic juga, jadi buat aku yang nggak terlalu konten itu jadi mempermudah. Terus hasil fotonya juga bagus, sama baterainya tuh awet banget. Baterainya awet banget ya? Iya, karena aku adalah tipe yang kerja dari pagi sampai sore atau malam, terus aktif handphonenya. Aku biasanya ngecas cuma malam doang kan pas mau tidur. Yang itu juga Koko yang ngecas kadang-kadang. Iya, jadi dia ya
tahan banting lah handphone. Oke, jadi kalau untuk green screen sendiri kamu nggak takut ya iPhone 13 ini green screen? Selama ini sih baik-baik aja. Baik-baik aja ya, nggak pernah dengar yang namanya green screen sebelumnya. Enggak, pernahnya ngeliat HP Samsung. HP Samsung yang green screen guys ya. Oke deh, thank you ya untuk jawaban-jawaban yang udah dijawab atas pertanyaan gua guys ya. Nah, oke guys, jadi itu adalah video gua kali ini, dimana yang menjawab adalah Ibu Bos, bukan gua secara pribadi teman-temannya. Kalau gua kan udah banyak pengetahuan tentang dunia gadget ya, terutama untuk iPhone. Tapi kalau untuk Ibu Bos sendiri, dia tuh bener-bener nggak tahu terlalu jauh ya untuk perkembangan dunia gadget. Karena memang dia tuh cuman pilih iPhone yang menurut dia suka dan juga bisa menunjang kinerja dia guys ya. Nah, mungkin sekiannya yang bisa gue share ke kalian. Kenapa gue selalu merekomendasikan ke kalian untuk pakai iPhone 13, karena ini adalah jawaban dari seorang yang memang nggak tahu apa-apa tentang iPhone, tapi dia choose iPhone 13 itu dengan beberapa pertimbangannya dia, dan dia udah ngerasain kelebihannya apa. Pas gue tanya kekurangannya apa, dia bilang nggak ada guys ya. Oke, jadi sekian video gue kali ini. Semoga kalian mendapatkan sedikit inspirasi ya dari video gue yang sederhana ini, karena video ini memang kita bikin dengan sesederhana itu. Yang penting ada hasil yang bisa gue share ke kalian temen-temennya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat guys ya. Bye bye.